Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد ولك الشكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khusus kita doakan untuk almarhum Suherman atau yang sering kita panggil Eman. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa salahnya, Allah menerima kehadirannya kembalinya, dan mudah-mudahan Allah siapkan tempat yang indah di alam barzahnya, taman-taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Astagfirullah. Demikian pula seluruh jamaah kita, masyarakat kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan mereka semua di alam barzahnya diberikan tempat yang indah, taman-taman surga, dan kita yang masih hidup mudah-mudahan di sisa umur yang Allah amanahkan kepada kita, yang itu adalah rahasia Allah. Kita tidak tahu tinggal berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun jatah umur kita ini. Berapapun sisanya, mudah-mudahan kita bisa mengarungi sisa hidup kita ini penuh dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita niatkan. Mudah-mudahan hal-hal baik di sisa hidup kita masing-masing, sehingga pada waktunya nanti kita kembali kepada Allah layak kita disebut sebagai husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita memohon syafaat Al-Quran. Kita melanjutkan bacaan kita pada ayat 26 surah Az-Zukhruf, surah ke-43 pada halaman 491. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق
الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukrulillah ala kulli halin wa fi kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap situasi, kondisi, keadaan apapun. Allah selalu maha terpuji. Tidak ada satu tempat, suatu keadaan, situasi Allah tidak terpuji. Tapi seluruh keadaan, seluruh situasi kita wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang telah paham makna syukur, maka dia akan selalu bersyukur, selalu memuji Allah apapun kondisi keadaan yang Allah takdirkan kepadanya. Maka mudah-mudahan nikmat kita syukuri dan musibah kita bisa bersabar menghadapinya. Itulah hamba-hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Allah akan sempurnakan balasan orang yang bersabar menghadapi musibah. Bighairi hisab, balasan orang yang sabar itu tak terhingga. Itu namanya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Jadi yang bertahu sabar terima ruwen ketetapan Allah Ta'ala, terbaik keluarga ente sabar ya. Jadi balasannya kata Allah, ujurahum bighairi hisab, balasan orang yang sabar itu tak terhingga, tak terhingga. Oleh karenanya kita selalu belajar memahami dua sifat yang agung ini, yaitu asyakur dan as-sabur. Itu adalah asmaul husna, asyakur, as-sabur, bersyukur dan bersabar. Inilah kunci kehidupan. Ketika kita sudah bisa bersyukur, bisa bersabar, insyaallah selamatlah kita. Karena Allah firmankan di surah Al-Asr, seluruh manusia itu merugi kecuali 4 kelompok. Yang pertama, alladzina amanu, dengan terus pelihara imanah, dengan terus jaga kemurnian akidahnya, tidak tercoreng oleh setitik kesyirikan pun, tidak ada satu titik kesyirikan pun dalam hatinya.
maka ini orang yang tidak merugi, orang yang beruntung. Yang kedua, wa amilus solihat, dengan si rajin gawe kebagusan, yang kena senang, yang kena susah, ya. Jadi selalu dia melakukan kebaikan apapun keadaannya. Dan yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, dengan si terus istiqomah, saling pesan pantan, saling ajah, saling periri, ya, ampun, selalu bagus, tawasau bil haqq, selalu saling ingetan akan pentingnya melakukan ataupun membela kebenaran itu. Mengaji maksudnya nih, tawasau bil haqq, ini selalu kita rajin mengaji, memahami, belajar memahami agama nih. Dan wa tawasau bis sabr, dengan si ndik rugi niki, si keempat adalah dengan si tahu sabar, terima ruwen pengejap-jap pengapi-api Allah Ta'ala, jantan kayun Allah Ta'ala, ya, kita ikhlas menerimanya. Nah, itu tawasau bis sabr. Nggih Bapak Ibu, mari kita belajar untuk mentadabburi setiap ayat yang kita baca. Pada pagi hari ini kita sampai kepada ayat ke-26 di surah Az-Zukhruf, sikap Nabi Ibrahim terhadap bapaknya yang menyembah selain Allah. Ini bagi manusia normal, bagi manusia biasa kayak kita, sesuatu yang berat. Bapaknya terjerumus dalam kesyirikan, tapi dia berani menegakkan kebenaran, berani, ya, mengatakan sesuatu yang hak di hadapan di hadapan orang tuanya yang menjadi antek-antek daripada Raja Namrud, ya, Raja Namrud. Apa kata Ibrahim? Wa idz qala Ibrahimu li abihi, ingatlah. Jadi kita disuruh zikir, disuruh ingat peristiwa masa lalu itu, apa yang terjadi di zaman Ibrahim, suruh diingat si Allah Ta'ala. Jadi kisah-kisah disebutnya si Allah Ta'ala niki jadi pelajaran. Itulah hebatnya Al-Quran niki Bapak Ibu, ya. Apa si wahna alami si dengan salayan si kita niki umat-umat sebelum niki tersuruh diingat, nampak mau pelajaran, ya. Jadi ingatlah kata Allah. Nah, ingat itu zikir, jadi jadikan dia sebagai pelajaran, gitu ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya zikir itu, pelajaran itu, pendidikan itu, pengingat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang beriman. Nah, jadi wa idz qala Ibrahim, dan ingatlah ketika, ya, ketika qala berkata oleh Ibrahim. Jadi Ibrahim pernah berkata li abihi, kepada bapaknya, pada ayahnya Azar, wa qaumihi, dan kaumnya, pengikut-pengikut Azar yang mengikuti Namrud, yang menyembah patung berhala. Bahkan dia termasuk dari tukang pahat, tukang piak patung. Jadi lamun nangkah piak patung kan jerak mukep yang ancamannya ekonominya, tapi Masya Allah Bapak Ibu, ya, berat, memang berat. Lagi meninggalkan mata pencahariannya itu. Makanya dia walaupun batinnya sesungguhnya menolak, tetapi kalah
oleh kepentingan makan minumnya, kepentingan ekonomi. Inilah pentingnya ekonomi, Bapak Ibu. Banyak orang menjual agamanya gara-gara ekonomi. Banyak orang mencari jodohnya di luar Islam gara-gara ekonomi. Na'udzubillah. Angka yang pun tersuruh sugih dengan Islam niki, Bapak Ibu. Ya, aman kalau sugih niki. Nah, tapi iman kuncinya. Baru kita aman sugih itu harus iman dulu. Karena kalau sugih ndak iman, terjadilah seperti Qarun. Kesugihannya itu justru menjerumuskan dia masuk neraka. Mengapa orang Islam ini penting sugih, Bapak Ibu? Karena di situ ada ibadah haji. Ibadah haji itu butuh uang. Di situ ada ibadah zakat. Zakat itu butuh uang. Jadi orang-orang yang kaya itu wajib hukumnya berzakat dengan syarat cukup nisab, cukup haul. Jadi kita harus inventaris, kita harus hitung-hitung harta kita. Kalau sudah cukup nisab selama 1 tahun kita pegang dia, maka begitu akhir tahun kita wajib keluarkan hak fuqara wal masakin. Ya, 8 asnaf itu kita pikirkan. Kalau ada di kampung kita ini 7 atau 5 asnaf, ya, maka asnaf-asnaf atau kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat itu menjadi perhatian kita, orang yang telah wajib zakat. Jadi Bapak Ibu, Ibrahim berani menentang, menolak, ya, bapaknya dan kaumnya yang menyembah patung. Tapi menolaknya dengan sangat sopan, santun, tidak kemudian memberontak, tidak. Apa kata Ibrahim? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, ya, dari apa yang engkau sembah. Aku ndak ikut, aku ndak mau ikut lah menyembah apa yang kamu sembah itu. Nah, ya, berlepas diri. Ya. Inni bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, artinya tidak mau ikut menyembah apa yang kamu sembah, apa yang kalian sembah. Tapi yang saya sembah, kata Ibrahim, adalah illalladzi fatarani. Yang saya sembah itu adalah yang telah menciptakan saya ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sak piak itu nih, itulah yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyembah Tuhan yang dibuat oleh manusia, kan sangat tidak elok. Iya, piang diri nenek gitu ya. Nenek ciptaan itu yang harus disembah, bukan kita buat nenek, kita buat Tuhan kemudian kita sembah. Makanya Sayyidina Umar itu begitu masuk Islam, Bapak Ibu, bentar-bentar ketawa, dia bentar-bentar nangis, sedih, nang diri, maka kau becat Islam, maka aku sempat sembah patung sapiak ku mesak. Jadi Umar itu membuat patung dari kurma, apa ya, bareh tengarian sekedik lapah hidup tiana, baitna hidung nenekna hidung Tuhan. Ya sin kelor kaken. Itu yang dia anggap lucu oleh Umar itu, makanya ketawa dia. Begitu dia masuk Islam, Bapak Ibu, ya, ternyata Umar kalau sebelum masuk Islam dia sangat keras terhadap orang Islam. Saya turut Muhammad, kepalang doang belong gitu. Sebaliknya begitu dia masuk Islam, saya ndek mele milu Muhammad. Nah, aku musuhnya. Nah, itulah Umar, hebat, ya. Hebat, menjadi pembela, pemberani. Nah, jadi Ibrahim katakan itu, tidak takut dia ancaman-ancaman Namrud, ancaman-ancaman Raja Zolim saat itu.
dia berani mengatakan aku tidak ikut, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Yang aku sembah adalah alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, sungguhnya dia Allah itu, ya, memberi petunjuk, memberi hidayah. Hanya Allah yang kuasa memberikan hidayah kepada hambanya, Bapak Ibu. Mungkin di sekian jam di antara umur kita ini, ya tebang hidayah arak marak niki, Bapak Ibu. Mungkin di sepanjang hidupnya sendekman tebang hidayah niki, ya dia termasuk umpamanya orang yang lalai ibadah, tapi begitu dia sejam ya mati tebang sadar sa Allah Ta'ala, itulah hidayah yang dia terima. Kemudian dia betul-betul menyesal, betul-betul taubat dalam hatinya, maka dia menyesalnya, taubatnya yang betul-betul itu dibalas surga. Kan marak cerita dengan sebuah nyemati satus dengan mati niki, siap pusiwak jul mati dengan niki, mau begetuan dek sopok dengan apakah arak jalan taubat saya ini. Oh sida jawah luik gak pelik gati dosa dan dek baru lah malik palang bolong dengan niki genep satus mati dengan niki lah. Kemudian ada yang memberikan petunjuk, kamu masih diterima oleh Allah, Allah masih mau menerima hambanya. Ngumbing belik dosanya, Allah Ta'ala maha kuasa mengampuni dosa-dosanya. Maka kemudian dia ditakdirkan oleh Allah pergi ke sebuah tempat untuk bertaubat. Dekman sampai berukna melangkah pira langkah mati dengan niki, Bapak Ibu. Masya Allah. Tapi itulah pemurahnya Allah, Bapak Ibu. Taubatnya yang sungguh-sungguh, dekman sempat taubat ya gawe ruan kebagusan kabulkan lagu kemiliknya, wah betul-betul bulat tekadnya taubat, sadar, betul sadar dia. Tima dekman sempat gawe ruan taubat niki, ibadah-ibadah niki tebiang surga Allah Ta'ala, Bapak Ibu. Itulah makanya turunlah malaikatul rahmat turun, malaikatul azab turun niki untuk mengadili, untuk mengeksekusi orang yang mati ini. Sudah status dengan mati niki. Nah ini bagian saya, kata Atid, ya, pencatat keburukan itu. Ini catatan bagian saya, kata Raqib, mencatat kebaikan itu, kebaikan taubatnya itu. Pondot dulu. Ini bagian begejoh lah malaikatnya ini, bagian aku ini. Kalau mau adilnya mana? Ya titung pira langkah wah mauna, pira langkah dekman bau 7. Ya Allah, Bapak Ibu. Padahal nyatanya, ya, kelihatannya di kasat mata itu dia baru melangkah berapa meter saja ke tempat taubatnya itu. Masih jauh sebenarnya arah yang akan dia tuju itu. Tetapi Allah Maha Kuasa kesetang bumi niki, Maha Kuasa dia kesetang sendek neman 7 niki. Ternyata dihitung beluan wah langkahnya sih wah leka taubat. Masya Allah, ya ampun pekangan Allah Ta'ala, Bapak. Ya? Jadi kita ini terus mohon hidayah itu, Bapak Ibu. Karena innamal a'malu bil khawatim, amalno sak tengat akhirna, Bapak Ibu. Sak tengat penutupna. Masya Allah, ya ampun sulitnya nih kita serius cermin Allah Ta'ala penutupna. Angka percuma misalnya kan merantan barsis niki kan le mana kode atau le mana baru akil balik pacu jari ulama boleh jari ahli ibadah, tetapi di sepersekian jam waktu umurnya itu dia ditakdirkan menjadi orang yang sesat. Ternyata penutup umurnya nyembah iblis, na'udzubillahi min dzalik, syirik. Maka kita selalu berjuang, Bapak Ibu, bagaimana akhir hidup kita itu baik, yang disebut dengan husnul khotimah. Jadi sekian menit, sekian jam yang kita punya tapi itu baik, itu jauh lebih
mulia daripada sekian tahun yang kita punya kebaikan tapi ditutup dengan keburukan, maka itu su'ul khatimah, na'udzubillah. Jadi innamal a'malu bil khawatim, amal nu sak tengat penutupna. Lamun penutupna bagus, ya bagus lah niki. Dipercuma lamun awalnya bagus sampai yang tutup begitu dia mau tutup lengin, niki percuma niki. Tentunya tetap menjadi lebih mulia leman awal sampai penutupnya bagus. Ya setendang niki Ibu ya. Nah, itu yang sebut dengan apa? Hayatan thayyibah wa husnul khatimah. Hidup yang baik, bagus leman awal sampai penutupnya bagus. Ya. Nah, jadi si serius Allah Ta'ala nu adalah khawatim, penutupna. Mudah-mudahan terbau tutup usia niki dalam keadaan baik Bapak Ibu nggih. Maka kita husnuzon almarhum ya Suherman atau Eman niki penutupna bagus Bapak Ibu. Yang sempat ketemu sebelum di hari 28 Ramadan niki, senyum dia ya luar biasa. Mudah-mudahan itu pertanda bahwa dia adalah husnul khatimah. Okay? Jadi kita itu tidak bisa memprediksi satu-satu orang Bapak Ibu. Kadang-kadang dia diberikan hadiah husnul khatimah itu macam caranya, ya lewat ucapannya yang hormat, yang bagus, ya yang menghormati, itu dia lewat hatinya yang tulus, lewat perbuatannya yang baik. Nah, ya. Jadi kita tidak bisa melihat dari sisi dari sisi buruknya. Kadang-kadang kita salah menilai, mungkin kita anggapan kita begini-begini tapi ternyata tidak seperti itu. Oleh karenanya kita harus berupaya melihat sisi baiknya saja orang ini. Karena kalau kita melihat sisi buruknya manusia itu tidak perlu kita korek-korek, kita sudah buruk memang manusia itu. Kullu bani adama khata'un, selapu anak Adam niki ya lengi, ya salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebagus-bagus dengan salah niki dengan semele tobat. Nggih. Maka mudah-mudahan kita semua ini adalah hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berhusnuzon, berbaik sangka bahwa siapapun keluarga kita, sahabat kita, warga kita ya di kampung ini yang wafat, insya Allah mereka semua orang beriman dan wafatnya husnul khatimah. Karena yang Allah lihat adalah penutupna. Innamal a'malu bil khawatim, amalno sak teengat adalah penutupna. Timakna awalna lengi, lamun penutupna bagus ya bagus. Lamun awalna bagus, akhirna lengi, itu su'ul khotimah, lengi. Jadi kita terus berjuang bagaimana caranya di sisa hidup kita ini ya kita harus baik hatinya, baik ucapannya, baik perbuatannya. Qalbi, qauli, fi'li. Telu niki perjuangan Bapak Ibu di sisi umur niki. Qalbi, qauli, fi'li. Bagus angan teh, bagus unikanan teh, bagus pegawaian teh. Okay. Jadi Nabi Ibrahim katakan illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, yang saya sembah itu adalah yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya Allah itu memberikan petunjuk, hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah ini sampai akhir Bapak Ibu ya. Jangan sampai hidayah itu dicabut, na'udzubillahi min dzalik ya. Maka kita nunas ngendeng Allah taala pitu olah sekali tenunas ya nggih. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim.
2 kali lek subuh, 4 kali lek zuhur, 4 kali lek asar, 3 kali lek maghrib, 4 kali lek isya. Sekurang-kurangnya pitu olas kali teulang-ulang ngendeng siaran hidayah niki. Ampun sak ndak baik tercabut si Allah Taala. Nggih. Amin ya rabbal alamin. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Dan Ibrahim menjadikan kalimah tauhid, kalimah tauhid sebagai kalimat yang baqiyah, kalimat yang kekal. Jadi kalimat la ilaha illallah ini kalau mau bahagia di akhirat harus pertahankan kalimah ini. Jadi Ibrahim itu menjadikan kalimah yang kekal, kalimah yang sabit, kalimah yang kuat ya, sebagai kalimah yang baqiyatan, kalimah yang terus selalu ada, selalu sabit, selalu ada dalam diri kita. Fi aqibihi, pada akibatnya ya, kesudahannya. Maksudnya adalah keturunan-keturunannya, zuriat kita ini, anak, cucu, cicit terus ke bawah ini, kita ajarkan kalimah tauhid ini. Kalimah tauhid yaitu la ilaha illallah, dinara sa kanggo tersembah selain Allah Ta'ala, dinara sa tahu biang ita hidayah selain Allah Ta'ala, dinara dengan sa tahu biang ita mangan nginem kecuali Allah Ta'ala. Itu kalimah tauhid, anggapan batin kita, hati kita ini tidak boleh ragu akan kemahaesaan Allah, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan. Itu namanya tauhid, Bapak Ibu. Ita berkedip Allah Ta'ala sak pihak berkedip mata ente, ita ures lampak tokol nganjang niki Allah Ta'ala, ya kena tauhid niki Allah Ta'ala doang sak tahu pihak ita nganjang leka tokol tindu mati sakit, ya kena tauhid niki. Jangan sampai hati kita ini tidak bertauhid ya. Jadi hati kita, ucapan kita, pegawaian itu adalah tauhid. Itu adalah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tahu jariang itu nih, tahu ngeraos, tahu begawian dan lain sebagainya ya. Matahari terbit pagi ini, siapa yang menerbitkan dia? Allah. Bareh lalai telap jelunu sen lepangnya Allah ya. Bareh harak gulam mau hujan Allah. Jadi semua yang kita alami dalam hidup ini 24 jam dalam sehari semalam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mentakdirkan semua yang kita saksikan itu terjadi. Termasuk ini kedit niki becuit-cuit bilang lemak niki, itu Allah Ta'ala sapia ya. Makanya Nabi dengar Allah Ta'ala ingat Nabi alamin Allah Ta'ala ingat angka yang putajah si Rasulullah kan, lamun jangan temu musibah no ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lamun yang kita mau nikmat alhamdulillah ya. Lamun jangan kita taek niki artinya le muncak jurang niki subhanallah, udah turun Allahu akbar ya. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kemudian namun tama kamar kecil, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sugul leman kamar kecil, alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Tama balik, Allahumma inni as'aluka khairal
maulaji wa khairul makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wallahi tawakkalna. Sugul balik bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata billah. Tamu masjid Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Sugul masjid Allahumma aftahli abwaaba fadlik. Tayak motor subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Semua lini kehidupan kita ini sesungguhnya penuh dengan zikir. Itu artinya apa? Dek narak tau tekanggo lupa Allah Ta'ala niki sebentar pun tak boleh lupa sesungguhnya. Lagu itu kan tapi yang terpenyakit lupa Allah Ta'ala nengken ingat balas sugul emang lawang masih niki lupa itu. Nah yang pun tersuruh kerang-kerang ngaji yang pun saling ingetan kanggo lupa Allah Ta'ala bembe tahu tu ya. Ha ya amun dengan sah tahu marak niki ya ran wali niki wali ya. Amun tahu hadiran Allah Ta'ala jeung kena nganjang tokol tindo apapun yang selalu dia ingat adalah Allah. Apa manfaatnya niki lamun lisan tene mele rausin batur ndek tesemel ndek tebani karena kita sedang ingat Allah. Bareh misal mandi temayit niki arak dai sesuatu yang menjadi rahasia daripada mayit itu ndek tebani rausinnya karena kita sedang ingat Allah. Angka pilihlah orang yang memandikan jenazah itu orang yang pandai menjaga rahasia. Jangan orang yang mudah bercerita. Itu rahasia tidak boleh diceritakan ya. Jadi karena ingat Allah itu tidak berani dia bercerita yang bukan-bukan. Selalu yang dia utamakan bagusnya doang dengan niki mayit niki ndak cerita ang lengena ndak cerita ang apa negatif-negatif. Itulah manfaatnya kalau orang yang sedang zikir atau ingat tipa desida Allah Ta'ala. Jadi tidak arti yang zikir ini pegang tasbih kemudian la ilaha illallah saja Bapak. Tapi zikir itu nganjang te, tokol te, tinduk te, begawean te, nganggur te, saingat te Allah Ta'ala. Okay. Niki Bapak Ibu ajaran tauhid yang kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid seperti inilah yang diperjuangkan oleh Sayyidina Ibrahim dalam dakwahnya Pak Ibu. Sanggup nete sanggup terbakar si api Ibrahim niki kan saking gedakna Namrus niki Pak Ibu. Ibrahim dek milu ya lalu rekreasi niki lalu sugul istana niki Pak Ibu. Pas pada sugul iya kesempatan Ibrahim ya oba abi ruan patong-patong niki sedakna ya mi buik sin sedak mu patong sepalung boleh niki tulang ni kapak niki bareh ampun nyara alasannya ya ngeraos sih Pak Namrus niki ampun samikir rasanya niki luar biasa Ibrahim Bapak. Pulang-pulang dari rekreasi pulang-pulang dari ya pikniknya ingat wah berantakan patong itu tuh tahu sede arah sak belong arah sak hancur seki sedak ni sak paling belik dah tulang kapak niki saiban marah lah marah berat dia Namrus niki lacak dapatlah informasi menurut saya katanya ini yang menyaksikan ada sopuk kanak bajang nih Ibrahim cari tepeta Ibrahim hadiran akhirnya dia ditanya Ibrahim kamu yang rusak Tuhan kita ini ya kok saya sih dek kuah baik. Nah ya itu alasannya mengapa Ibrahim tidak bisa memberikan syafaat nanti Bapak Ibu di akhirat itu sebelum diizinkan sebelum Nabi kita Muhammad yang membuka syafaat karena pernah dia berbohong 2 kali kalau tidak salah itu Ibrahim itu pernah dia bohong ya. Bohong itu dalam keadaan seperti itulah bukan maksudnya bohong yang
seperti kita, tapi untuk memberikan pelajaran kepada Namrud itu supaya dia mikir, makan sembah batu, makan sembah Tuhan sepiak nasi patung gitu kan. Yo, kok saya sih, kata Ibrahim. Coba ada ketua nu paling belik nu sang ye jaga ngonek ya gedak nih kan pun oba abi ruan batur nih. Kamu bodoh Ibrahim, masa benda mati bisa melakukan itu? Apa kata Ibrahim? Uffil lakum. Yang bodoh itu saya pasti dia gitu. Nah, mikir dia, oh iya ya gitu. Sadar dia, tapi karena angkuhnya, sombongnya Bapak Ibu, dia abaikan kesadaran sesaat itu oleh Namrud itu. Akhirnya apa? Kumpulan kayu. Sedut Ibrahim ini tersedut ini. Ijahat lalu, bayangkan Bapak Ibu, membela kesalahannya itu sampai dia kerahkan kekuatannya membakar Ibrahim. Terkumpulan kayu, numpuk wah niki kayu niki mutesaut Ibrahim jok tengah api niki Bapak Ibu. Singkat cerita, kan Allah tidak tinggal diam Bapak Ibu, karena dia Ibrahim membela Allah, membela tauhid, maka Allah pun katakan kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, dingin kamu, sejuklah kamu, jadilah AC untuk Ibrahim. Jadi api yang dilihat berkobar itu Bapak Ibu, bagi Ibrahim itu AC. Jangankan badannya, rambutnya pun tidak terbakar. Masya Allah, itu karena Allah sudah menaruh cinta kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Maka kita di sisa hidup niki Bapak Ibu, carilah kasih sayangnya Allah, ngumbenta nampun Allah, kangen tipe itu. Lamun kangen se Allah Ta'ala dinara dengan tahu ya mudaratang itu. Sebaliknya lamun temenggahin se Allah Ta'ala dinara dengan tahu tulung itu. Niki prinsip dalam hidup Bapak Ibu. Ya, napi jak jua si gawe teniki harapan te adalah kasih sayang Allah. Amun tekangan se Allah Ta'ala, nanti Allah Ta'ala yang ketuk hati manusia di dunia ini. Kangen no dengan no, kata Allah Ta'ala, tekangan seitu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus mempelajari, ya, memperkuat akidah Islam kita ini, jangan sampai dia tercoreng oleh kesyirikan-kesyirikan yang datang dari eksternal atau luar diri kita ini, pengaruh-pengaruh dari orang lain. Tapi mari selalu kita fokus, selalu kita intens istiqomah untuk membina hati kita ini agar terbebas daripada kesyirikan, walaupun syirik khafi. Karena itulah yang paling dikhawatirkan Nabi melanda umat akhir zaman ini. Yang paling aku khawatirkan umat akhir zaman itu terkena dengan syirkul khafi. Nah, bukan syirik khafi ini syirik yang terselubung. Kelihatannya dia rajin ibadah tapi hatinya masih menyimpan syirik, masih arak nenek lain selain Allah Ta'ala li atina. Maka ini syirkul khafi. Mudah-mudahan kita terbebas Bapak Ibu. Okay? Amin ya rabbal alamin. Insyaallah makin selesai suruk selalu semendak neki rumah duka, ya. Kita berdoa, okay? Di RT 2, RT 4, maaf. Nggih Bapak Ibu, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan semakin memupuk iman Islam kita, nggih. Kita istiqomah di sisa hidup ini untuk terus memperbaiki 3 aspek dalam diri kita, qalbi, qauli, fi'li kita, ya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببه سهرمان عند القبر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشفاعة القرآن الكريم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجة خيرا من زوجته وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم افصح له في قبره ونور له فيه بنور القرآن وبنور الإيمان والإسلام وبنور العلم والمعرفة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك ya Allah, tolonglah kami untuk selalu dapat mengingatmu, berzikir kepadamu setiap saat ya Allah, wa syukrika, selalu dapat bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada kami, wa husni ibadatik, selalu terus meningkatkan, memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Tolonglah kami untuk itu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami mohon ridhamu dan surgamu ya Allah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, kami berlindung dari murka dan nerakamu ya Allah.
اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والزوار والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, berikan keselamatan kepada tamu istimewamu, calon dan jamaah umroh kami yang telah berangkat ya Allah menuju Bait-Mu, menuju Ka'bah. Mudah-mudahan Engkau berikan bimbingan, Engkau berikan kesehatan, keafiatan sehingga mereka dapat melaksanakan segala ibadah di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Kau kabulkan doa-doa mereka di depan Ka'bah-Mu yang mendoakan kami. Mudah-mudahan kami pun berkesempatan untuk dapat kembali berada di depan Ka'bah Baitullah dan dapat berziarah ke rumah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirrin nabi wa bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita khususkan untuk almarhum Suherman ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa salahnya dan ketika menghembuskan napas terakhir dia dalam keadaan iman wal Islam, dan Allah siapkan tempat yang indah di alam barzahnya, yaitu Raudatul Jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi